Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini, kalau kita ya lagi lampu merah misalnya, daripada antum cuma tahu lihat helmnya orang warna apa, merek mobilnya apa, zikrullah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, zikir kepada Allah. Saya pernah perhatikan teman-teman di Jakarta, pas lampu merah 1 menit 60 detik, subhanallah. Saya coba mau tahu, saya ambil mushaf, ada Quran di dashboard mobil saya ambil, saya buka, saya bisa baca setengah halaman. 1 menit bisa kita baca. Ternyata kalau kita maksimalkan waktu itu luar biasa. Saya pernah pakai 1 menit istighfar, bisa 100 kali. Caranya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Yang paling ringkas, gitu kan? Salawat juga begitu, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa kita gunakan. Lagi beli barang di supermarket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa berada selalu di jalan lurusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini saya menanggapi kajian saudara kita, sahabat kita, Ustadz Khalid Basalamah, dengan bertujuan agar semakin sempurna, agar semakin matuk apa yang dipaparkan beliau. Jadi yang dipaparkan beliau babagan syariatnya, di paparan urbi Allah bagian hakikat makrifatnya, agar selalu nyambung antara syariat, toreko, hakikat dan makrifatnya. Di sini bukan pertujuan untuk membanding-bandingkan, akan tetapi di sini untuk mempertemukan antara syariat dan makrifatnya, untuk mempertemukan antara hamba dan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian saat ini yaitu memaksimalkan waktumu untuk ibadah. Ibadah itu maknanya berzikir. Berzikir itu maknanya ingat. Bila kita masih duduk santai-santai saja di dalam syariat, maka di dalam syariat penuh dengan syarat, penuh dengan blok-blok, belenggu-belenggu tata cara bersyariat. Contoh misalkan ibu-ibu atau para wanita
akan tersendat, terputus sholatnya, terputus baca Al-Qur'annya, terputus puasanya bila kedatangan haid atau nifas. Jadi ada sekat-sekatnya. Jadi makna di sini haid atau nifas itu kan darah merah. Maknanya darah merah secara hakikat makrifatnya yaitu hawa nafsu kita sendiri, inilah yang memutus hamba bisa berzikir kepada Tuhannya. Jadi selama manusianya belum mengenal Tuhannya, selama manusianya masih ada, masih wujud, masih hidup, masih merasa paling berkuasa atas hidup dan badannya, maka kita seluruh umat manusia, ya termasuk saya, maka selamanya itulah yang dimaksud darah haid atau darah nifas itu. Haram berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena tidak akan sampai zikirnya. Haram beribadah. Kenapa? Karena tidak akan sampai ibadahnya. Kenapa? Karena nifas, karena haid, karena masih mengandung hadas. Siapakah hadas itu? Ya diri kita sendiri, inilah hadas itu. Hal yang baru ini dijadikan Tuhan daripada yang menciptakan kita. Itulah darah nifas dan darah haid itu ternyata pada intinya tafsir sejatinya yakni hawa nafsu setiap diri manusia. Apa itu hawa nafsu? Ketika manusianya lebih nyata di dalam hatinya daripada kenyataan Tuhannya yang telah menciptakan manusia. Itulah darah haid atau darah nifas. Maka untuk berzikir kepada Allah, untuk memaksimalkan zikir kepada Allah, ya jangan haid, jangan nifas. Maknanya sucikanlah nifasmu, sucikanlah haidmu, sucikanlah darahmu, sucikanlah hawa nafsumu di dalam hatimu. Maka ketika kita sudah mensucikan hawa nafsu kita dari diri kita, di hati kita, maka itulah yang dimaksud memaksimalkan waktumu untuk beribadah. Sejak bangun tidur hingga tidur lagi, selama ini kita hanya maksiat saja kepada Allah, hanya fahsya wal mungkar saja kepada Allah. Kenapa? Karena kita masih berhadas, hadas kecil ataupun hadas besar, hadas nifas atau hadas haid, masih penuh darah, masih bergelimang darah, masih tenggelam di dalam lautan merah, lautan hawa nafsu, lautan neraka yang panas, yakni neraka hawiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jalan agar kita bisa berzikir kepada Allah, jalan agar kita bisa beribadah kepada Allah, ya harus tahu Allah, ya harus ketemu Allah dahulu. Dengan cara sucikanlah dirimu dari dirimu di hatimu. Nah, jadi kita untuk beribadah atau berzikir, carilah, peganglah puncak-puncaknya zikir, agar semua zikir, agar semua ibadah dapat melesat terbang kepada Allah. Bila kita sudah menemukan titik puncak-puncaknya zikir, jadi puncak-puncaknya zikir itu di dalam Al-Quran, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya, semulia-mulianya zikir adalah ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Nah, inilah puncak-puncaknya zikir, puncak-puncaknya ibadah. Bukan sholat, bukan ibadah yang kita lakukan selama ini.
Jika sholat kita, syahadat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita masih di dalam haid, masih di dalam nifas, masih di dalam darah kotor, masih di dalam hawa nafsu kita yang merasa melakukan semua itu, ya semuanya ya najis, semuanya terbakar di neraka hawiyah. Teraku-akuilah ibadah dan sholat-sholat kita diakui oleh kita sendiri, dimakan sendiri. Mana persembahannya kok dimakan-makan sendiri? Sholatnya dimakan sendiri, kebaikannya dimakan sendiri, sedekah-sedekahnya dimakan sendiri, doa-doanya dimakan sendiri, ibadah-ibadahnya dimakan sendiri. Kenapa semua itu terjadi? Karena kita belum menemukan intisari dari ibadah itu, karena kita belum menemukan intisari dari sholat itu sendiri. Jadi apa sih tujuan sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama ini? Tujuannya supaya kita bisa belajar mutu qabla antal maut, belajar mati. Di dalam sholat 5 waktu itu agar kita belajar untuk ketemu sang pencipta setelah kematian. Namun bila kita tak bisa mati di dalam sholat 5 waktu, atau malah tambah besar kemanusiaannya, atau malah tambah besar kebanggaannya, atau malah tambah besar kemuliaannya, berarti tidak cocok sholatnya. Kenapa? Tujuan sholat agar manusia tidak mengaku-akui dirinya lagi, kok tambah besar pengakuannya, kok tambah merasa mulia dengan sholat-sholatnya. Inilah keburukan dibungkus dengan kebaikan, kemaksiatan dibungkus dengan ketaatan. Kenapa? Karena hanya diri kita lah yang paling tahu. Di dalam hati kita ini siapa yang wujud jadi penguasa, siapa yang wujud jadi Tuhan, siapa yang nyata di dalam hati kita, hanya kita yang paling tahu. Jadi bila kita masih merasa diri kita yang paling wujud dan hidup, mana mungkin bisa berzikir la ilaha illallah. Pasti yang dizikiri di dalam setiap jiwa manusia, ya termasuk saya, pasti Abdul Halimnya yang ada, yang bisa mengatakan, yang bisa berkalam la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallahnya Abdul Halim ini selama ini hanya palsu doang. La ilaha illallahnya Abdul Halim selama ini hanya fiktif doang. La ilaha illallahnya di dalam hati Abdul Halim selama ini hanya dusta saja selama ini. Kenapa? Karena ketika masih ada wujud Abdul Halimnya di dalam dada Abdul Halim ini, maka selamanya belum dikatakan Islam, belum selamat. Apa yang dilakukan oleh Abdul Halim ini selalu jatuh dan jatuh rojiun kepada nifasnya, jatuh dan jatuh rojiun kepada haidnya, jatuh dan jatuh kepada lautan merahnya, lautan hawa nafsunya. Diaku-akuilah semuanya milik Abdul Halimnya, karena yang jadi Tuhan bukan Allah tapi Abdul Halimnya. Mana bisa kita bisa memaksimalkan waktu untuk ibadah, memaksimalkan waktu untuk berzikir, sementara yang kita zikiri di dalam hati kita Abdul Halimnya saja. Yang kita ingat di dalam hati kita hanya kita yang merasa bisa berbuat sholat, yang merasa bisa berbuat zikir, yang merasa bisa berbuat ibadah. Semuanya serba haid, serba nifas, serba hawa nafsu merah terbakar. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menggali intisarinya afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu yang bagaimana? Caranya atau tipnya adalah kita wajib man arafa nafsahu,
kita wajib tahu diri. Kalau kita tidak tahu diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengenal siapa yang menciptakan diri kita? Maka dari itu, man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya, yang mana dirinya sebenarnya Abdul Halim ini gaib, yang mana sebenarnya Abdul Halim ini tak ada, yang mana sebenarnya Abdul Halim ini tak wujud, yang mana Abdul Halim ini tak hidup, maka ketika kita sudah sadar sifat-sifat wajib manusia kita, yakni sifat muhalnya Allah, itulah sifat wajib yang harus dimiliki manusia. Maka ketika kita sudah kembali kepada sifat wajib kita, maka faqad arafa rabbahu, maka nyatalah Tuhannya, maka nyatalah la ilaha illallah. Itulah yang dimaksud memaksimalkan ibadah, itulah yang dimaksud memaksimalkan zikir. Kenapa? Zikir itu ketika kita sudah tak bisa berzikir lagi, itulah zikir. Solat itu ketika kita sudah tak mampu solat lagi, itulah solat. Ibadah itu ketika kita sudah tak mampu lagi beribadah, itulah ibadah. Itulah la ilaha illallah, itu seabdul-abdulnya zikir, seagung-agungnya zikir adalah man arafa nafsahu, ketika dirimu rela mati demi Tuhanmu, ketika dirimu rela tak ada, rela gaib demi kewujudan Tuhanmu di hatimu. Nah, katanya Tuhan tak bertempat, kok Tuhan bertempat di hati? Qalbun mu'minin baitullah. Hatinya orang beriman adalah ketika di dalam hatinya yang ada hanya Allah. Namun bila di dalam hati manusianya yang ada bukan Allah, yang ada hanyalah manusianya, berarti qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang kafir adalah ketika manusianya masih wujud di dalam hatinya mengalahkan wujud Tuhannya, mengalahkan hidup Tuhannya, mengalahkan kekuasaan Tuhannya. Jadi tahapan-tahapan untuk mengenal diri, yakni menyadari siapakah diri ini. Bila memang hidup dan badan ini milik kita, lalu kapan kita saat kita menciptakan hidup dan badan ini? Bila memang hidup dan badan ini hanya milik kita, bila yang ada di dalam hati kita hanyalah diri kita, siapa yang menciptakan? Berarti yang menciptakan wujud diri manusia kita ini kan lebih wujud, lebih ada, lebih nyata, lebih hidup daripada kewujudan, daripada kenyataan, daripada kehidupan kita sendiri. Itu yang harus kita sadari. Bila kita tidak sadar-sadar bahwa yang ada di dalam hati kita hanyalah diri kita sendiri, kapan kita bisa berzikir? Kapan kita bisa Islam? Selamatnya hatimu lurus kepada Tuhanmu, tidak akan pernah bisa. Agama apapun Anda, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, bila dirimu masih ada di dalam hatimu, maka batallah agama-agamamu. Karena agama-agama yang kita peluk selama ini hanyalah agama nifas, adalah agama khed, agama darah, agama lautan merah. Apa? Agama hawa nafsune dewe-dewe, sesuai dengan kepahaman hawa nafsunya sendiri-sendiri. Bukan agama menuju Tuhan, tapi agama untuk memulia-muliakan menungsani dewe-dewe. Pasti di dalam hati kita selama ini merasa bahwa agamaku yang paling benar, selain agamaku semuanya salah, semuanya kafir. Itu tandanya. Akan tetapi
Bila kita sudah masuk agama Allah, inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah, maka kita sudah tak bisa menilai-nilai lagi agama-agama yang di luar itu. Kenapa? Karena agama-agama yang di luar. Kenapa? Karena seluruh manusia ya ciptaan Allah. Itulah selamatnya hati kita dari yang selain Allah. Kenapa? Karena zikirnya selalu mentiadakan dirimu di hatimu. Hanya Allah lah yang ada, hanya Allah lah yang wujud. Inilah ayatnya untuk kita memaksimalkan sejarah-sejarah kita, siapakah diri kita ini, agar kita tahu diri bahwa diri kita ini sebenarnya hanya makhluk yang tak bisa apa-apa, hanya makhluk yang tak bisa berbuat apa-apa. Di dalam surat Al-Insan sudah diabadikan, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang artinya, bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inilah tanda buktinya bahwa manusia itu adalah laisa kamislihi syai'un. Manusia itu bukan apa-apa, manusia itu bukan siapa-siapa, manusia tidak bisa disebut-sebut. Inilah yang perlu kita sadari. Berarti yang bisa apa-apa, berarti yang bisa siapa-siapa itu siapa? Ya yang menciptakan manusia. Jadi selama ini pelajaran tentang hakikat makrifat mentok-mentoknya menungsani yang merasa makrifat, karena masih terbelenggu dengan ayat laisa Allah laisa kamislihi syai'un, seolah-olah Allah yang tidak seperti apa-apa, Allah yang tidak seperti siapa-siapa, hingga manusianya pada tersesat ngaku-ngaku jadi Tuhan dewe-dewe, sehingga manusia merasa yang bisa menciptakan apa-apa, merasa yang bisa menciptakan siapa-siapa, ya dirinya sendiri, kalah Tuhannya dengan diri manusianya. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inilah yang dimaksud man arafa nafsahu, sadar bahwa manusia itu bukan siapa-siapa, tidak punya ilmu, tidak punya hidup, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, apalagi berkata-kata. Bila Allah la suatin wala suarin, Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf, lalu siapa yang ada di dalam dunia ini ada suara dan berhuruf ini? Nah, itulah manusianya ingin jadi Tuhan daripada Tuhan yang mentuhani manusia, seolah-olah manusia mentuhankan dirinya, Allahnya rakanggo, Tuhannya tidak diadakan oleh manusianya. Kenapa? Karena Tuhannya selamanya gaib, tidak ada bila manusianya jadi Tuhan di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk cara memaksimalkan zikir dan ibadah, yaitu afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sejatinya, tafsir sejatinya untuk bertuhan dan beragama, untuk beribadah dan berzikir, ketika dirimu sudah tak berzikir lagi, ketika dirimu sudah tak beribadah lagi. Tapi jangan salah paham, bukan berzikir secara syariat, bukan ibadah secara syariat.
Maknanya bila di dalam hati kita yang nyata, yang wujud hanya Allah, mana mungkin manusianya bisa sholat, mana mungkin manusianya bisa beribadah, mana mungkin manusianya bisa berzikir, mana mungkin manusianya bisa ngapa-ngapain. Jadi dengan uripe Allah lah manusia bisa sholat, dengan uripe Allah lah manusia bisa ibadah, dengan uripe Allah lah manusia punya ilmu, dengan uripe Allah lah manusia bisa bersedekah, jadi dermawan, dengan hiduplah manusianya bisa kaya dan sebagainya. Jadi semuanya kembali kepada uripe Allah. Itulah maksimal-maksimalnya zikir, itulah maksimal-maksimalnya ibadah. Apapun syariat-syariat yang kita kerjakan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, jangan adakan dirimu di hatimu. Relakanlah, ridhokanlah, karena semua apa yang diperjalankan atas dirimu itu hanyalah peran-peran Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Itulah zikir itu, itulah sholat itu. Bila hanya Allah yang berperan, bila hanya Allah yang berlaku, itulah makna dari lillahi ta'ala. Kita dibimbing, dididik oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah. Lakukan apa saja asal niatnya lurus kepada Tuhanmu, asal engkau tidak mengaku-akui di dalam hatimu bahwa apa yang kau kerjakan, bahwa apa yang kau amalkan bukan kuasa milik dirimu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setelah begitu, maka sucilah kita umat manusia dari darah nifas, sucilah umat manusia dari darah haid, sucilah manusia dari darah hawa nafsunya. Maka disitulah suci itu. Ketika Tuhanmu lebih wujud daripada dirimu di hatimu, itulah suci. Jadi apapun yang tergelar, yang tergerak, yang terjalan oleh dirimu, semuanya di dalam liputan Tuhanmu yang menguasaimu. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini tambahan saja dari kajian sahabat kita, yakni Ustadz Khalid Basalamah. Salamku untuk Anda semua dan salamku terkhususnya buat Ustadz Khalid Basalamah. Salam sayang, salam hormat, salam takdimku selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.